Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlianis Oce Alicia dari kelas HTNL. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena politik uang yang menjadi hal biasa di pilkada. Pemilihan kepala daerah sering disebut juga dengan pilkada merupakan suatu ajang pemilihan para calon pemimpin daerah yang nantinya akan memimpin daerah tersebut hingga beberapa tahun ke depan. Banyak sekali orang-orang dari partai politik yang mencalonkan dirinya pada pemilihan ini. Menjadi seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat diinginkan banyak orang. Kalau kita lihat saat ini, menjadi kepala daerah memiliki hidup yang sangat baik. Menjadi kepala daerah enak, uangnya banyak. Kata-kata ini sangat sering diucapkan oleh masyarakat. Selain mendapatkan kekuasaan, menjadi pemimpin juga dapat dihormati dan disegani banyak orang, serta gaji yang cukup besar. Mungkin itu merupakan beberapa alasan yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi kepala daerah. Dikarenakan hal itu, tidak heran banyak sekali orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berlomba-lomba dalam mendapatkan posisi tersebut. Dalam mendapatkan kekuasaan tersebut, banyak sekali para calon kepala daerah melakukan berbagai hal agar masyarakat mau memilih dirinya pada saat pemilihan tersebut digelar. Mulai dari belusuan ke daerah-daerah, kampanye, hingga dengan cara tidak baik. Salah satu cara tidak baik tersebut ialah money politik, atau kita kenal dengan politik uang. Politik uang merupakan suatu kegiatan membeli hak suara pemilih oleh peserta pemilihan kepala daerah maupun tim suksesnya untuk memenangkan seseorang. Politik uang ini marak terjadi di masyarakat, bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat agar tidak memilih peserta yang tidak memberikan mereka uang. Rasanya miris sekali mendengarkan masyarakat yang berkata seperti itu. Masyarakat seakan-akan sudah tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin daerah mereka. Mereka hanya peduli seberapa banyak uang yang mereka dapatkan jika memilih calon tersebut. Mereka beranggapan memilih calon yang memberikan mereka uang lebih baik daripada yang tidak memberikan uang. Dikarenakan mereka merasa kepala daerah tersebut tidak dapat membantu mereka sehingga dirasa sama saja. Masyarakat sekarang cenderung melihat pemilihan kepala daerah sebagai peluang untuk mendapatkan materi. Hal ini bisa terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih rendah serta kurangnya edukasi dari dampak yang mereka dapatkan dari politik uang. Hingga dengan mudahnya para calon pemilihan kepala daerah memanfaatkan kondisi ini agar mereka dapat menang dalam pemilihan. Dengan adanya politik uang mencoreng kepercayaan masyarakat kepada para peserta pemilihan kepala daerah. Hingga suatu pemilihan dianggap sudah tidak baik lagi, karena banyak kecurangan di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap suatu pemilihan yang akan diadakan serta sanksi yang sangat berat bagi para calon peserta yang berani melakukan politik uang dan yang menerima politik uang. Serta diperlukan pula edukasi untuk masyarakat akan ruginya menerima uang dari kegiatan politik uang yang dilakukan para calon peserta pemilihan. Masyarakat harus mengerti dampak yang mereka dapatkan dari politik uang ini, sehingga tidak terjadi lagi politik uang dalam masyarakat yang pastinya akan merugikan. Nah, di masa pilkada dan pandemi COVID-19 sekarang ini menyebabkan lahirnya beberapa kebijakan, baik Kepres maupun peraturan pemerintah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak lahirnya Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Perpu nomor 2 tahun 2020 terkait pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang rencana akan diselenggarakan pada Desember 2020. Pada pilkada atau pemilu, terlepas ada permasalahan teknis melingkupinya, terdapat masalah-masalah utama dalam pilkada.
atau pemilu ada 3 poin penting, yakni politik uang, politik dinasti, dan politik identitas. Potensi penggunaan uang dalam pilkada yang dimaksud oleh Arif berasal dari pendapatan, belanja sebelum dan sesudah pilkada. Ada dana kampanye yang harus dia laporkan oleh setiap calon. Dana ini bisa berasal dari dana pribadi dan dana publik. Belanja sebelum pilkada ini bisa digunakan untuk membeli suara, dan belanja pasca pilkada ini akan adanya praktek suap, terangnya. Berdasarkan data Indonesia Budget Center atau IBC, Arif menemukan bahwa dana hibah dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD digunakan untuk politik uang. Pada catatan IBC, meskipun pada masa pandemi atau kekinian, politik uang pada dana hibah dan bantuan sosial di APBD, mereka yang dapat hibah itu karena memiliki relasi politik, kerabat dari calon, dan ada juga yang penerima fiktif, tambahnya. Arif menambahkan dalam situasi pandemik seperti ini, ancaman politik uang berpotensi dari program jaringan pengaman sosial seperti APBD, APBDes, dan lainnya. Skemanya bansos untuk COVID-19 berbentuk uang tunai yang masuk ke kelompok masyarakat miskin. Distribusinya juga dilakukan sejak April sampai Desember. Ini syarat dengan ancaman wabah politik uang, tambahnya. Di akhir sesi, Arif berharap bahwa perlunya konsolidasi jejaring dan stakeholder untuk mencegah politik uang di masa pandemi. Di samping itu, menguatkan pengawasan deliberatif yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak dalam pengawasan strategis demi mencegah politik uang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.